Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPK ya teman-teman ya, tentang SCT dan PCK ya. SCT, apa itu SCT? SCT itu soal SCT itu tentang situasi kerja ya teman-teman, situasi di dalam pekerjaan ya. Nah, kalau PCK itu pedagogical content knowledge di dalam pengetahuan di dalam pembelajaran ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPK-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu soal SCT ya teman-teman ya. Pak Wahyu, guru bahasa Indonesia di kelas 11 SMA, adalah seorang pendidik yang selalu berusaha menjaga keadilan dalam penilaian dengan tegas. Suatu hari, Ayu, siswi yang dikenal cerdas dan aktif, meminta kesempatan untuk mengumpulkan tugas akhir semester yang seharusnya sudah dikumpulkan beberapa hari lalu. Pak Wahyu menanyakan alasan keterlambatannya karena sangat jarang Ayu bersikap demikian. Ayu mengatakan bahwa keterlambatannya disebabkan oleh kondisi keluarga yang mendesak. Pak Wahyu ingin memberikan kesempatan, tetapi ada dilema yang beliau rasakan. Beberapa siswa lain di kelas ada yang terlambat mengumpulkan tugas dan meminta kelonggaran Pak Wahyu, tetapi ditolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan tenggat waktu pengumpulan tugas dan Pak Wahyu belum sempat menggali penyebab keterlambatan mereka. Bagaimana sebaiknya Pak Wahyu mengatasi dilema ini? Nah, di soal ke-1 ini kan ketika Ayu terlambat mengumpulkan tugas ya teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan Pak Wahyu dalam mengatasi dilema seperti ini ya. Kita lihat untuk opsi yang A, menolak memberikan kelonggaran kepada Ayu karena sudah ada siswa lain yang ditolak sehingga aturan yang ada harus diterapkan secara konsisten tanpa pengecualian. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, juga menjunjung aturan ya, tetapi kurang reflektif seperti itu. Masih kurang tepat untuk opsi yang A. Opsi yang B, memberikan kesempatan bagi beberapa siswa yang terlambat untuk menjelaskan alasannya, lalu membuka diskusi kelas untuk menemukan solusi yang adil. Nah, untuk opsi yang B ini membuka ruang solusi ya teman-teman ya, tetapi bisa apa? Menciptakan ketidaksetaraan seperti itu ya teman-teman ya, kurang tepat juga opsi yang B. Opsi yang C, tidak memberikan kelonggaran bagi Ayu dengan penjelasan yang empatik, lalu mengajak semua siswa meninjau ulang kesepakatan kelas mengenai kesepakatan pengumpulan tugas. Nah, untuk opsi yang C ini bagus sekali ya teman-teman ya, karena kenapa? Karena kan di sini jalan profesional dan adil karena tidak membuat pengecualian, tetapi tetap menunjukkan empati seperti itu ya. Opsi yang C bagus sekali dibanding opsi A dan B ya teman-teman ya. Yang D, tidak memberikan kesempatan kepada Ayu dan memberikan penjelasan yang lebih personal dan mengingatkan seluruh kelas bahwa kesepakatan harus diikuti. Nah, untuk opsi yang D ini terlalu kaku dan individualis ya teman-teman ya, kurang tepat sekali opsi yang D. Opsi yang E, memberikan kesempatan kepada Ayu tetapi kali itu saja dan meminta Ayu untuk menyampaikan alasan lebih rinci tentang kondisi yang dialaminya. Nah, untuk opsi yang C ini, opsi yang E ini kurang tepat sekali ya teman-teman ya, salah ya, fatal ya. Jadi jawaban yang paling unggul ya, opsi yang paling unggul, poin yang paling unggul itu adalah opsi yang C ya teman-teman ya. Ini karena soal SCT jadi nilainya berpoin ya. Opsi C itu poinnya 5 ya teman-teman ya. Opsi A itu poinnya 4. Opsi B itu poinnya 3. Opsi D poinnya adalah 2. Opsi 1 poinnya yang poin 1 opsi yang E. Soal kedua, Anda memulai pelajaran setelah jam istirahat dan suasana kelas masih ramai serta emosional peserta didik belum stabil. Apa strategi yang paling efektif untuk memulai pembelajaran? A, langsung menyampaikan materi dengan suara keras agar peserta didik fokus. B, memberikan kuis mendadak agar peserta didik tenang. C, melakukan kegiatan singkat seperti refleksi diri atau teknik pernafasan untuk menenangkan suasana. D, menunggu hingga peserta didik tenang sendiri. E, mengeluhkan sikap peserta didik sebelum pelajaran dimulai. Nah, untuk soal kedua ini PCK ya teman-teman ya, ini tentang apa? Memulai pembelajaran setelah istirahat dengan bagaimana ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang A, langsung menyampaikan materi dengan suara keras agar peserta didik fokus. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya, karena kenapa? Karena di opsi yang A ini bisa membuat peserta didik semakin tertekan seperti itu ya. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, memberikan kuis mendadak agar peserta didik tenang. Nah, untuk opsi yang B ini sama halnya dengan opsi yang A.
bisa membuat peserta didik semakin tertekan juga ya. Opsi yang C, melakukan kegiatan singkat seperti refleksi diri atau teknik pernafasan untuk menenangkan suasana. Nah, untuk opsi yang C ini bagus sekali ya, kan kegiatan singkat seperti refleksi diri atau teknik pernafasan merupakan pendekatan sosial emosional yang bijak ya teman-teman ya. Bagus sekali ya. Ini bisa membantu menstabilkan emosi dan menyiapkan kondisi belajar yang optimal, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang D, menunggu hingga peserta didik tenang sendiri. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya, terlalu pasif seperti itu. Opsi yang E, mengeluhkan sikap peserta didik sebelum pelajaran dimulai. Nah, untuk opsi yang E ini memperburuk suasana kelas, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah opsi yang C. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Thank you for watching.